Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Fikri. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tujuan dan juga etika dari analisis sosial kritis. Yang pertama, tujuan dari analisis sosial kritis itu sendiri yaitu mengidentifikasi masalah yang sedang berkembang. Bagaimana caranya kita melek informasi ketika ada informasi yang memang sedang viral atau sedang hangat pada waktu yang sekarang ini. Nah, makanya bagaimana caranya kita harus bisa mengidentifikasi masalah tersebut. Kemudian yang kedua adalah membantu mengetahui akar permasalahannya. Ketika kita sudah mengetahui suatu permasalahan, ketika otak kita mempunyai rasa ingin tahu yang lebih dalam, maka kita akan telusuri lebih dalam hingga kita akan mengetahui nantinya akar permasalahan tersebut itu dari mana datangnya. Itu tujuannya. Yang ketiga, tujuan dari analisis sosial kritis adalah membantu mengetahui kelebihan dan juga kekurangan. Kita tidak akan tahu kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam suatu permasalahan tersebut apabila kita tidak mengkritisi suatu permasalahan tersebut. Nah, makanya adanya analisis sosial kritis itu agar kita bisa tahu kekurangan dan juga kelebihan dari suatu permasalahan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya yang terakhir adalah membantu membuat keputusan. Setelah adanya suatu permasalahan yang telah kita kritisi, nanti akan timbullah suatu keputusan yang valid atau yang clear tentang suatu permasalahan tersebut. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada etika melakukan analisis sosial kritis menurut Habermas. Yang pertama itu harus ada ketentuan yang objektif. Jadi tidak bisa kita mengkritisi suatu permasalahan tetapi kita tidak objektif mengenai atau menanggapi suatu permasalahan tersebut. Gitu. Jadi biar bagaimanapun kita harus kritis dalam menyikapi berbagai suatu permasalahan. Nah, kemudian yang kedua, klaim kejujuran harus berdasarkan kejujuran, karena tidak mungkin kita menganalisis suatu permasalahan tanpa adanya suatu kejujuran dalam diri kita, atau kita berbohong mengenai suatu permasalahan, yaitu tidak boleh. Itu karena nantinya bisa terkena undang-undang. Kita mengkritisi suatu permasalahan, misalkan presiden kita kritisi, tetapi tidak sesuai kejujuran, kita berbohong dengan kekritisan kita. Nah, nantinya kita bisa terkena undang-undang ITE dan bisa membuat kita masuk penjara, gitu kan. Nah, kemudian yang ketiga adalah klaim ketepatan. Maksudnya ketepatan di sini kita harus berdasarkan norma-norma sosial dan juga norma-norma hukum. Tidak bisa kita mengklaim begitu saja suatu permasalahan tanpa kita tahu dan tanpa kita mengetahui norma-norma sosial dan juga norma-norma hukum yang berlaku. Contoh kemarin kasus Ahok yang memang membicarakan Al-Maidah surat ayat keberapa gitu. Nah, itu kan berujung permasalahan karena memang mungkin waktu itu tidak tepat, karena di dalam segi pribadi Ahok itu berasal dari non muslim. Nah, makanya di situ timbul permasalahan. Itulah dia permasalahan mengenai tujuan adanya analisis sosial kritis dan juga etika analisis sosial kritis. Terima kasih.